Di dunia yang penuh dengan gaya hidup mewah dan tren konsumerisme, seringkali kita berpikir bahwa kekayaan diukur dari apa yang kita miliki, mobil mewah, rumah megah, atau barang-barang bermerek. Tapi, apakah benar kekayaan sejati hanya soal penampilan? Kekayaan sejati lebih dari sekadar barang yang kita pamerkan. Ini soal cara berpikir, mengelola, dan bagaimana kita melihat uang dalam jangka panjang. Di video kali ini kita akan membahas 7 karakteristik orang yang benar-benar kaya, bukan hanya sekadar banyak gaya. Jadi, jika Anda ingin memahami apa yang membuat seseorang benar-benar kaya, tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa, kekayaan bukan hanya soal uang, tapi juga tentang kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Karakteristik yang pertama, fokus pada investasi, bukan konsumsi. Kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kau habiskan, melainkan seberapa bijak kau menempatkan hartamu agar tumbuh berlipat ganda. Orang yang benar-benar kaya mengerti satu hal yang mendasar. Uang yang digunakan untuk konsumsi hanyalah bayang-bayang sementara, namun uang yang diinvestasikan adalah akar yang akan tumbuh dan bertahan seiring waktu. Mereka tahu nilai dari setiap rupiah yang dialokasikan dengan cermat bisa menjadi fondasi untuk masa depan yang lebih cerah. Alih-alih terjebak dalam godaan untuk membeli barang-barang mewah yang hanya menyenangkan mata sesaat, mereka memilih menanam bibit-bibit investasi yang terus berkembang. Mereka mengalihkan pandangan dari sekadar keinginan sesaat menuju visi yang lebih besar. Setiap keputusan yang diambil, setiap langkah yang diayunkan, mereka berpikir jauh ke depan, membayangkan masa depan yang penuh kestabilan dan kelimpahan. Orang yang fokus pada investasi sadar bahwa barang-barang yang dibeli hari ini akan berakhir usang, sedangkan investasi tumbuh seiring waktu. Mereka lebih memilih memupuk kekayaan dalam wujud yang tak kasat mata, tapi penuh kekuatan. Aset yang produktif. Tidak ada euforia yang meluap saat mereka melihat saldo investasi mereka bertambah, namun ada kepuasan mendalam dalam diam, kepastian bahwa mereka sedang membangun sesuatu yang nyata, sesuatu yang akan mengubah masa depan. Fokus pada investasi adalah sikap yang mengajarkan kesabaran. Mereka yang bijak tahu bahwa uang yang mereka simpan dan investasikan hari ini adalah modal yang akan membuahkan hasil besar di masa depan. Tidak ada hasil instan, namun mereka menikmati prosesnya, seperti seorang petani yang sabar menanti panen setelah berbulan-bulan menanam dan merawat tanamannya. Mereka tak tergoda oleh hiruk-pikuk dunia luar yang penuh pamer dan kompetisi gaya hidup. Mereka berjalan dalam ketenangan, memahami bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah apa yang bisa dilihat orang lain, melainkan apa yang disiapkan dengan penuh kehati-hatian. Dunia mungkin berlomba-lomba untuk mengesankan, tapi mereka berlomba dengan diri sendiri untuk mencapai kestabilan yang hakiki. Dan orang-orang seperti ini paham satu hal yang tak terbantahkan. Kekayaan yang sesungguhnya adalah saat uang bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Dan disitulah letak kekuatan terbesar mereka, membangun masa depan dengan cerdas, perlahan, dan pasti. Karakteristik yang kedua, memiliki mindset jangka panjang. Mereka yang benar-benar kaya tidak pernah terpaku pada kilauan keuntungan instan. Mereka tahu bahwa keberhasilan besar bukanlah hasil dari langkah-langkah cepat dan tergesa, melainkan dari perjalanan panjang yang penuh dengan perencanaan matang. Orang-orang ini memiliki satu keistimewaan yang jarang dimiliki, kesabaran untuk menanti buah dari keputusan-keputusan bijak yang mereka tanamkan. Kekayaan bukanlah hasil dari keberuntungan, melainkan dari proses panjang yang mereka kendalikan dengan visi jangka panjang. Setiap langkah yang mereka ambil bukan hanya untuk saat ini, melainkan untuk masa depan. Dalam pikiran mereka, waktu adalah sekutu, bukan musuh. Mereka mengerti bahwa segala sesuatu yang bernilai membutuhkan waktu untuk berkembang. Tidak ada jalan pintas menuju kekayaan sejati, dan mereka tidak tergoda oleh janji-janji keuntungan cepat yang berisiko.
Justru sebaliknya, mereka lebih memilih untuk menyusun strategi, menunggu dengan sabar, dan melihat investasi mereka tumbuh dengan stabil dari waktu ke waktu. Mereka melihat masa depan bukan sebagai tempat yang samar, tapi sebagai tujuan yang bisa diraih dengan perencanaan yang tepat. Setiap keputusan keuangan dipikirkan dengan seksama, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk 1 dekade, 2 dekade, bahkan lebih jauh lagi. Mereka berpikir dalam skala besar, membangun fondasi yang kuat agar bisa berdiri teguh di masa depan. Keuntungan jangka pendek hanyalah godaan sesaat yang tak menggoyahkan tekad mereka. Memiliki mindset jangka panjang berarti mereka tidak tergesa-gesa. Ketika orang lain mungkin merasa putus asa karena perubahan kecil di pasar, mereka tetap tenang dan yakin pada keputusan yang telah diambil. Mereka tahu, seperti pohon yang tumbuh perlahan, aset mereka juga membutuhkan waktu untuk berkembang dengan baik. Krisis datang dan pergi, tetapi keyakinan mereka pada kekuatan waktu tetap tak tergoyahkan. Mereka adalah arsitek kehidupan mereka sendiri, membangun bukan hanya untuk diri mereka, tetapi untuk generasi berikutnya. Visi mereka jauh melampaui kebutuhan pribadi karena mereka mengerti bahwa kekayaan sejati adalah warisan yang dapat bertahan lebih lama dari hidup mereka. Mereka menanamkan pemahaman ini dalam setiap keputusan finansial, memastikan bahwa apa yang mereka lakukan hari ini akan memberi dampak positif di masa depan. Dan mindset jangka panjang memberi mereka kekuatan untuk tidak tergoyahkan oleh badai kecil dalam hidup. Mereka tidak terburu-buru mencapai puncak, karena mereka tahu bahwa jalan menuju kekayaan yang sejati bukanlah sprint, melainkan maraton yang menuntut ketekunan, kesabaran, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada visi besar yang mereka bawa dalam hati. Karakteristik yang ketiga, diversifikasi sumber pendapatan. Orang yang benar-benar kaya paham bahwa meletakkan seluruh harapan pada satu sumber pendapatan adalah langkah yang penuh risiko. Mereka tidak bergantung pada satu aliran, melainkan membangun berbagai sungai kecil yang mengalirkan kekayaan secara konsisten. Setiap sumber pendapatan tambahan adalah pilar yang memperkuat pondasi kekayaan mereka. Dalam diversifikasi, mereka menemukan ketenangan karena tahu bahwa jika satu pintu tertutup, pintu-pintu lain akan tetap terbuka. Bagi mereka, pendapatan tidak hanya berasal dari pekerjaan utama atau bisnis besar. Mereka menciptakan aliran pendapatan dari berbagai investasi, properti, saham, usaha sampingan, hingga royalti dan bentuk penghasilan pasif lainnya. Setiap aliran pendapatan, meski kecil, dirawat dengan cermat karena mereka tahu setetes demi setetes akan mengisi lautan. Pendekatan ini memberikan kebebasan dan fleksibilitas yang luar biasa, membebaskan mereka dari kekhawatiran terhadap perubahan mendadak atau krisis ekonomi. Mereka memahami bahwa diversifikasi bukan sekadar strategi untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga perisai melawan ketidakpastian. Dengan memiliki berbagai sumber pendapatan, mereka mampu menghadapi badai kehidupan tanpa harus khawatir kehilangan segalanya. Bila satu sektor terpuruk, sektor lain mungkin tetap stabil atau bahkan tumbuh. Ini adalah cara mereka melindungi diri dari risiko yang tak terduga dan mengamankan masa depan mereka dengan cerdik. Namun, diversifikasi tidak berarti melepaskan fokus. Mereka tetap disiplin, terus mengasah pengetahuan di bidang-bidang yang mereka pilih. Mereka tidak mengalirkan pendapatan ke segala arah tanpa rencana. Setiap sumber pendapatan dipilih dengan bijak dan dibangun di atas fondasi pengetahuan yang solid. Dengan strategi ini, mereka memastikan bahwa diversifikasi tetap menjadi alat yang efektif untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan, bukan sekadar langkah yang serampangan. Membangun beberapa sumber pendapatan memberi mereka rasa aman dan keyakinan untuk menghadapi tantangan yang datang. Mereka tidak lagi terjebak dalam satu sistem ekonomi atau satu industri. Disinilah letak kekuatan mereka, fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan kemampuan untuk tetap bertahan, apapun yang terjadi.
Sumber pendapatan yang bervariasi menciptakan kebebasan finansial sejati, memungkinkan mereka untuk terus tumbuh tanpa dibatasi oleh satu arus ekonomi. Dan pada akhirnya, diversifikasi adalah seni menyeimbangkan risiko dan peluang. Mereka yang benar-benar kaya memahami bahwa keberhasilan tidak hanya datang dari seberapa keras seseorang bekerja, tetapi juga dari seberapa bijaksana mereka menyebarkan risiko dan mengembangkan pendapatan. Seperti arsitek yang membangun gedung bertingkat dengan banyak penopang, mereka memastikan kekayaan mereka berdiri kokoh meski ada angin yang kencang menerpa. Karakteristik yang keempat, gaya hidup sederhana. Mereka yang benar-benar kaya paham bahwa kekayaan sejati tidak ditentukan oleh seberapa banyak barang mewah yang dimiliki, melainkan oleh kebebasan dalam hidup. Mereka memilih untuk hidup dengan sederhana, meski harta mereka cukup untuk membeli segalanya. Bagi mereka, kepuasan tidak datang dari pameran materi, tetapi dari ketenangan dan keseimbangan yang diciptakan oleh gaya hidup yang terkendali. Di tengah kilauan dunia, mereka berdiri teguh dengan prinsip bahwa hidup sederhana adalah bentuk kebijaksanaan. Orang-orang ini sadar bahwa kekayaan bukanlah tentang menunjukkan apa yang dimiliki, melainkan tentang bagaimana mereka merasa nyaman dengan siapa mereka sebenarnya. Mereka tidak perlu validasi dari orang lain melalui barang-barang mewah atau gaya hidup hedonis. Mereka menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, waktu bersama keluarga, momen tenang di rumah, atau investasi yang tumbuh diam-diam tanpa perlu dipamerkan. Di balik setiap keputusan sederhana, ada tujuan besar yang mereka bawa dalam hati. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan, melainkan pilihan yang disengaja. Mereka memilih untuk tidak memboroskan uang pada barang-barang yang hanya memberikan kesenangan sementara. Sebaliknya, mereka mengarahkan sumber daya mereka untuk hal-hal yang memiliki dampak jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, dan tentu saja investasi. Gaya hidup mereka mencerminkan keseimbangan, bukan keterpaksaan untuk mengikuti arus konsumerisme yang seringkali melelahkan dan tak berujung. Meski hidup sederhana, bukan berarti mereka tidak menikmati hasil kerja keras mereka. Mereka masih merasakan kenikmatan, namun dengan cara yang berbeda. Liburan mungkin masih menjadi bagian dari hidup mereka, tetapi bukan untuk memamerkan kemewahan, melainkan untuk merasakan kebebasan yang sebenarnya. Mereka menikmati pengalaman, bukan sekadar barang. Di sini, kesederhanaan membawa mereka pada pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang benar-benar berharga dalam hidup. Orang kaya sejati tahu bahwa harta benda bukanlah sumber utama kebahagiaan. Mereka tidak terjebak dalam lingkaran tanpa akhir untuk membeli lebih banyak demi mengesankan orang lain. Mereka telah melampaui kebutuhan itu. Mereka tidak merasa tertekan oleh tren terbaru atau tuntutan sosial yang mendorong mereka untuk terus menghabiskan. Mereka memilih untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dan pada akhirnya, gaya hidup sederhana memberikan mereka sesuatu yang jauh lebih berharga daripada barang mewah, kedamaian batin. Mereka tidak terbebani oleh keharusan untuk mempertahankan citra atau reputasi. Mereka bisa hidup dengan bebas, tanpa tekanan dari luar. Gaya hidup ini bukan hanya cermin dari kebijaksanaan finansial, tetapi juga ekspresi dari ketenangan jiwa yang hanya bisa diraih ketika seseorang benar-benar mengerti bahwa kekayaan sejati terletak dalam kesederhanaan. Karakteristik yang kelima, tidak terpengaruh oleh tren. Mereka yang benar-benar kaya mengerti satu hal penting, tren hanyalah ombak sementara yang datang dan pergi, sementara visi mereka adalah kapal besar yang tetap kokoh di lautan kehidupan. Mereka tidak mudah terbawa arus oleh tren-tren baru yang seringkali menggoda dengan gemerlapnya. Dalam keheningan mereka tahu bahwa mengejar tren adalah seperti mencoba menangkap angin. Selalu ada, tapi tak pernah bisa digenggam. Mereka lebih memilih fokus pada nilai yang bertahan lama daripada mengejar pengakuan sosial yang sementara. Ketika banyak orang tergoda untuk membeli barang mewah atau mengikuti gaya hidup yang sedang populer, orang-orang kaya sejati tetap tenang dan tak terpengaruh. Mereka tidak merasa perlu menunjukkan status mereka melalui benda-benda yang sedang tren.
Mereka menyadari bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh merek pakaian yang dipakai atau mobil yang dikendarai, tetapi oleh kontribusi yang mereka berikan kepada dunia dan kestabilan finansial yang mereka bangun dengan cermat. Pengakuan dari luar hanyalah bonus, bukan tujuan. Mereka memahami bahwa tren adalah siklus yang tak henti-hentinya berubah. Hari ini mungkin sebuah barang atau gaya hidup terasa penting, tetapi dalam beberapa bulan atau tahun, tren itu akan digantikan oleh sesuatu yang baru. Bagi mereka, mengejar tren adalah pemborosan energi dan sumber daya. Mereka memilih untuk tetap tenang dalam pilihan-pilihan mereka, berinvestasi dalam hal-hal yang benar-benar bermakna, dan memiliki nilai jangka panjang. Mereka tahu bahwa nilai sejati terletak pada sesuatu yang tidak cepat usang. Orang yang tidak terpengaruh oleh tren juga memiliki kepercayaan diri yang mendalam. Mereka tidak membutuhkan validasi dari dunia luar untuk merasa berharga. Mereka nyaman dengan siapa mereka, dan pilihan mereka mencerminkan keyakinan yang kuat akan diri mereka sendiri. Kepercayaan ini memungkinkan mereka untuk menolak godaan untuk terus mengikuti apa yang sedang populer dan fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup. Mereka adalah pemimpin bagi diri sendiri, bukan pengikut dari apa yang sedang tren. Ketika dunia sibuk berlomba-lomba untuk menjadi yang paling up-to-date, mereka tetap setia pada prinsip-prinsip yang mereka pegang teguh. Tren datang dan pergi, tetapi mereka tetap kokoh, seperti pohon yang akarnya tertanam kuat di bumi. Kekuatan ini berasal dari pemahaman bahwa tren hanyalah ilusi sementara, sementara keputusan finansial yang bijak dan berjangka panjang akan selalu memberi hasil yang lebih baik di masa depan. Dan orang yang tidak terpengaruh oleh tren memiliki kebebasan sejati. Mereka tidak dikendalikan oleh keinginan untuk terus mengesankan orang lain atau mengikuti arus masyarakat. Mereka berjalan dengan tenang, memilih jalannya sendiri, dan di sanalah letak kekuatan mereka. Mereka tahu bahwa mengejar tren adalah permainan tanpa akhir, dan kekayaan sejati terletak pada kemampuan untuk melihat melampaui apa yang sementara dan fokus pada hal-hal yang bertahan selamanya. Karakteristik yang keenam, bijak dalam mengelola uang. Orang yang benar-benar kaya memiliki satu kemampuan yang luar biasa, kebijaksanaan dalam mengelola uang. Mereka paham bahwa kekayaan bukan hanya tentang seberapa banyak uang yang dihasilkan, tetapi lebih tentang bagaimana uang itu dikelola dan dialokasikan. Setiap rupiah yang mereka dapatkan diperlakukan dengan penuh perhatian dan strategi, seperti seorang seniman yang cermat merangkai setiap goresan pada kanvas. Mereka tahu uang bukan hanya alat untuk membeli barang, tetapi juga sarana untuk menciptakan kebebasan dan keamanan di masa depan. Kebijaksanaan dalam mengelola uang tidak datang secara tiba-tiba. Mereka mempelajarinya dengan disiplin dan pengalaman. Mereka tahu kapan harus berhemat dan kapan harus berinvestasi, seperti seorang petani yang tahu kapan saatnya menabur benih dan kapan saatnya menuai. Mereka tidak tergoda untuk menghabiskan semua pendapatan mereka begitu saja, tetapi menempatkannya dalam strategi yang matang untuk tumbuh dan berkembang. Inilah yang membedakan mereka dari orang-orang yang hanya mengejar keuntungan instan tanpa pemahaman yang mendalam. Orang-orang kaya sejati ini selalu menjaga keseimbangan antara kebutuhan hari ini dan tujuan jangka panjang. Mereka tahu kapan harus menikmati hasil kerja keras mereka, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri untuk kepentingan yang lebih besar. Dalam setiap keputusan keuangan, ada perhitungan yang bijaksana, bukan sekadar impuls sesaat. Mereka mempertimbangkan resiko dan peluang dengan hati-hati, memastikan bahwa setiap keputusan membawa mereka lebih dekat pada kestabilan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kebijaksanaan ini juga terlihat dalam cara mereka berinvestasi. Mereka tidak hanya menaruh uang mereka di satu tempat, tetapi menyebarkannya dengan cermat di berbagai aset seperti saham, properti, atau bisnis. Mereka paham bahwa dunia keuangan penuh dengan ketidakpastian dan diversifikasi adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi diri dari risiko. Mereka juga cerdas dalam memanfaatkan peluang, namun selalu dengan pertimbangan yang matang, bukan sekadar mengikuti intuisi atau tren. Mengelola uang dengan bijak berarti memiliki kendali penuh atas kehidupan finansial. Mereka tidak hidup dalam kekhawatiran atau kecemasan tentang uang, karena mereka tahu persis di mana setiap rupiah mereka bekerja.
Mereka memiliki rencana keuangan yang jelas, baik untuk masa sekarang maupun masa depan, sehingga mereka tidak terombang-ambing oleh perubahan ekonomi atau situasi tak terduga. Kebebasan sejati datang dari rasa aman bahwa apa yang mereka miliki telah dikelola dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Pada akhirnya, kebijaksanaan dalam mengelola uang memberikan mereka ketenangan batin yang tak ternilai. Mereka tahu bahwa kekayaan yang mereka bangun bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk masa depan yang lebih baik, baik bagi diri mereka sendiri maupun orang-orang yang mereka cintai. Mereka tidak perlu khawatir tentang hari esok, karena hari ini mereka telah menabur benih yang akan terus tumbuh. Dan disitulah letak kekayaan sejati, bukan hanya dalam jumlah uang, tetapi dalam kemampuan untuk mengelolanya dengan bijaksana. Karakteristik yang ketujuh, tenang dalam menghadapi krisis. Orang yang benar-benar kaya memiliki salah satu kualitas paling langka dan berharga, ketenangan di tengah badai. Mereka tahu bahwa krisis, baik itu keuangan maupun pribadi, adalah bagian yang tak terhindarkan dalam hidup. Pasar akan naik dan turun, ekonomi akan berfluktuasi, dan tantangan akan datang tanpa peringatan. Namun, alih-alih panik atau terburu-buru mengambil keputusan, mereka tetap tenang. Ketenangan ini bukan hanya soal sikap, tetapi hasil dari pemahaman mendalam bahwa segala sesuatu bersifat siklus dan dapat dihadapi dengan strategi yang tepat. Ketika badai keuangan menghantam, banyak orang mungkin panik, terburu-buru menjual aset, atau membuat keputusan impulsif yang berujung pada kerugian. Tetapi mereka yang kaya sejati mengambil napas panjang dan mempertimbangkan semua kemungkinan dengan tenang. Mereka memahami bahwa pasar memiliki pola, dan krisis hanyalah bagian dari siklus yang akan berlalu. Alih-alih menghindari krisis, mereka melihatnya sebagai peluang untuk membeli aset dengan harga lebih rendah atau menguatkan portofolio investasi mereka. Mereka juga menyadari bahwa keputusan yang diambil dalam keadaan panik seringkali tidak membawa hasil yang baik. Ketenangan mereka memungkinkan mereka untuk melihat situasi dengan lebih jelas dan membuat keputusan yang rasional, bukan emosional. Mereka telah mempersiapkan diri dengan baik melalui diversifikasi dan manajemen risiko, sehingga ketika krisis datang, mereka tidak merasa kewalahan. Mereka tahu, fondasi kekayaan mereka cukup kuat untuk bertahan, bahkan dalam badai terhebat sekalipun. Ketenangan dalam menghadapi krisis juga menunjukkan kematangan emosional yang mendalam. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh kabar buruk atau pergerakan pasar yang tak terduga. Dengan kepala dingin, mereka menganalisis situasi, mengevaluasi risiko, dan tetap setia pada strategi jangka panjang yang telah mereka bangun. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, mereka menjadi mercusuar ketenangan bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Selain itu, mereka paham bahwa waktu adalah sekutu terbaik mereka. Ketika krisis berlalu, mereka yang bertindak dengan bijaksana dan tenang biasanya akan keluar lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka tidak hanya selamat dari badai, tetapi juga mampu mengambil manfaat dari peluang yang muncul di tengah ketidakpastian. Ini adalah kekuatan sejati dari ketenangan, memungkinkan mereka untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam keadaan yang tampak paling sulit. Pada akhirnya, ketenangan dalam menghadapi krisis adalah tanda sejati dari kedewasaan finansial dan emosional. Orang-orang ini tahu bahwa kekayaan yang mereka miliki bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang ketangguhan mental dan ketenangan batin. Mereka tidak hidup dalam ketakutan terhadap perubahan, karena mereka sudah siap. Mereka telah membangun bukan hanya kekayaan materi, tetapi juga ketenangan jiwa yang membuat mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Dalam ketenangan ini, mereka menemukan kekuatan sejati, kemampuan untuk tetap teguh di tengah gelombang kehidupan yang tak terduga. Kekayaan sejati bukan diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana kita mengelola dan menghargai setiap langkah menuju tujuan kita. Dalam perjalanan ini, kita belajar untuk fokus pada investasi, berpikir jangka panjang, dan hidup dengan bijak tanpa terjebak oleh tren atau godaan materi yang sementara. Yang terpenting, kita menemukan ketenangan di tengah krisis dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan.
Semua itu adalah langkah positif yang membawa kita pada kebebasan sejati. Jika Anda terinspirasi oleh video ini dan ingin terus belajar serta berkembang, jangan lupa untuk mendukung kami dengan like, share, dan subscribe ke channel Langkah Positif. Jadikan langkah-langkah kecil Anda hari ini sebagai fondasi bagi masa depan yang lebih cerah. Teruslah bergerak maju dengan semangat karena bersama kita bisa menciptakan perubahan besar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.